Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Agung Prawoto di Logika Politik Milenial. Pada video kali ini, saya akan membahas perihal Capres dan Cawapres pada Pilpres 2024. Memang jika kita berbicara tentang Pilpres 2024 ini tidak akan pernah ada habisnya. Kemarin saya sudah membahas perihal analisa saya terkait hasil dari debat Capres dan Cawapres yang ketiga, yang mana pada debat kemarin hasil polling dari Litbang Kompas menyatakan bahwasannya Capres dan Cawapres nomor urut 3 yakni Ganjar Pranowo itu mendapatkan polling terbesar menurut polling dari hasil Litbang Kompas. Namanya juga polling ya, mungkin bisa saja polling tersebut memang didominasi dari para pendukung paslon nomor 3. Namun memang dari berbagai macam polling yang ada yang kemarin dilakukan, paslon nomor 3 ini memang menjadi yang pertama dalam polling tersebut. Namun bukan dalam artian bahwasannya itu menjadikan tolak ukur bahwasannya calon nomor 3 akan menjadi pemenang. Nah, pada video kali ini saya ingin membahas perihal sebenarnya ada nggak sih orang-orang penting di balik ketiga Capres dan Cawapres pada Pilpres 2024 ini. Kita kan selalu bertanya-tanya, apakah mungkin ketiga pasangan ini mereka bergerak sendiri, berjalan sendiri, berstrategi sendiri? Nah, menurut analisa saya, dari ketiga Capres dan Cawapres di Pilpres 2024 ini, tentunya ada orang-orang terbaik atau ada orang-orang yang memang bersama-sama merumuskan strategi sehingga bagaimana Capres dan Cawapres ini bisa memenangkan Pilpres di 2024 ini. Nah, saya akan membahas bahwasannya menurut analisa saya, dari ketiga pasangan ini ada kingmaker di antara mereka. Ini hanya analisa saya ya, ini teman-teman bisa sepakat atau tidak. Yang pertama, paslon nomor 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Tentu kita ketahui bersama Anies ini bukan ketua partai. Sedangkan Muhaimin Iskandar merupakan ketua partai dari Partai Kebangkitan Bangsa, yakni partai nomor urut 1. Lalu Anies ini diusung oleh yang pertama adalah Partai Nasdem, kemudian yang kedua bergabung Partai Keadilan Sejahtera, lalu masuk Partai Kebangkitan Bangsa mengusung Muhaimin sebagai cawapresnya. Berarti kalau seperti itu ada tokoh utama di balik pengusungan dari Anies Baswedan ini. Saya melihat setidaknya ada 2 orang. Yang pertama tentunya adalah ketua dari Partai Nasional Demokrat, yakni Surya Paloh. Yang mana Surya Paloh ini dulu ketika Nasdem ini belum menjadi partai, masih menjadi sebuah gerakan, yang membacakan salah satu yang mendeklarasikan Partai Nasdem ini selain Surya Paloh adalah Anies Baswedan ternyata. Ini videonya banyak sekali berseliweran di YouTube, bisa teman-teman nanti lihat. Dan tentunya Surya Paloh juga tidak asal-asalan menunjuk Anies Baswedan sebagai capres yang diusung oleh partai mereka. Karena memang Anies Baswedan ini sebelum dicalonkan menjadi capres oleh Nasdem, PKS dan PKB, juga ada Partai Umat di dalamnya. Beliau merupakan seorang gubernur dari salah satu provinsi terbesar di Indonesia. Bahkan provinsi tersebut menjadi ibu kota, yakni DKI Jakarta, selama 5 tahun. Dan sebelum jadi gubernur pun, Anies Baswedan ini pernah menjadi Menteri Pendidikan pada zamannya Kabinet Kerja yang pertama atau pada zaman Pak Jokowi yang pertama. Nah, selain Surya Paloh, saya melihat ada satu tokoh besar lagi yang menjadi orang di balik paslon nomor 1 ini, yakni tidak lain dan tidak bukan yang saat ini sedang viral-viralnya, yakni Yusuf Kala. Yang mana Yusuf Kala ini merupakan bapak ideologis dari Anies Baswedan. Sama-sama
pernah mengenyam pendidikan aktivis di satu organisasi yang sama, yakni Himpunan Mahasiswa Islam HMI. Memang paslon nomor 1 ini merupakan pasangan dari dua organisasi yang berbeda. Yang pertama Anies dari HMI dan Muhaimin Iskandar dari PMII. Nah, Yusuf Kala ini terlihat ya sangat terang-terangan sekali memang mendukung paslon nomor 1 untuk memenangkan Pilpres pada 2024. Ya, kita juga tidak bisa memandang sebelah mata. Yusuf Kala ini merupakan wakil presiden di dua periode yang berbeda. Yang pertama 2004 sampai 2009 menjadi wakil dari SBY, ya. Kemudian 2014 sampai 2019 menjadi wakil dari Pak Jokowi. Maka pengaruhnya sangat besar sekali. Yusuf Kala bisa mendongkrak suara dari paslon nomor 1, yakni di wilayah Sulawesi. Kita ketahui bersama bahwasannya Yusuf Kala ini merupakan orang dari Sulawesi Selatan, yakni sekitar Makassar. Makanya bisa saja nanti suara Sulawesi ini terdongkrak dikarenakan Yusuf Kala menjadi kingmaker paslon nomor 1. Kemudian kita lanjut ke paslon nomor 2. Paslon nomor 2 ini kita ketahui bersama, yang menjadi calon presidennya adalah partai terkuat dari koalisi Indonesia Maju, yakni Partai Gerindra. Partai Gerindra, ketua partainya adalah Prabowo Subianto dan menjadi calon presiden. Maka siapa dong kingmakernya? Ya, kingmakernya jelas ada orang yang di belakangnya. Nah, kalau saya lihat setelah memang Prabowo ini berdampingan dengan Gibran Rakabuming Raka, yang ini menjadi berita viral ya, dikarenakan sebelumnya Gerindra ini bersepakat membuat MOU atau membuat kesepakatan dengan koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, yaitu dengan Caimin, menjadikan Caimin sebagai wakil presiden dari Prabowo. Namun di detik-detik akhir ternyata Caimin keluar, masuk koalisi perubahan dengan Anies Baswedan, dan Prabowo akhirnya merangkul Gibran Rakabuming Raka yang notabene merupakan putra mahkota atau putra dari Presiden Joko Widodo. Maka tidak salah apabila saya memiliki analisa bahwasannya yang menjadi kingmaker paslon nomor 2 ini yang pertama jelas yakni Presiden Joko Widodo. Nah, ini bisa sepakat atau tidak gitu kan, tapi memang sangat terlihat sekali, apalagi koalisi Indonesia Maju ini juga selain diusung oleh Gerindra, juga diusung oleh partai yang sekarang dipimpin oleh putra bungsu Presiden Jokowi, yakni Kaisang Pangarep. Ya, kita ketahui bersama Kaisang sekarang menjadi ketua dari Partai Solidaritas Indonesia. Selain dari Gerindra dan PSI, nomor 2 ini diusung juga oleh Golkar, kemudian oleh PAN, Demokrat. Ada 4 partai yang ada di parlemen sekarang mengusung Capres dan Cawapres nomor urut 2 ini. Kemudian ditambah lagi partai-partai non-parlemen seperti PBB, Partai Garuda, kemudian tadi PSI, Partai Gelora, bahkan ada Partai Aceh dan Partai Prima yang tidak masuk ke dalam pemilu pada 2024 ini. Jadi total ada 10 partai yang mengusung Capres nomor 2, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Nah, selain Jokowi, saya pun melihat karena di koalisi ini ada Partai Demokrat, maka kita tidak bisa mengesampingkan faktor dari mantan presiden 2 periode Indonesia, yakni Susilo Bambang Yudhoyono. Maka di koalisi Indonesia Maju ini, di Capres nomor 2 ini, bisa saya katakan bahwasanya kingmakernya itu ada 2, Jokowi dan juga SBY. Kemudian kita menginjak ke Capres dan Cawapres nomor 3, yakni Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Memang kita sudah bisa menebak siapa kingmaker di antara atau dibalik dari tercetusnya pasangan ini. Jelas sudah tidak lain dan tidak bukan, yakni Megawati Soekarno Putri. Beliau merupakan ketua dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP dan menjadi ketua partai terlama yang saat ini masih menjabat. Jadi Megawati ini menjadi ketua partai terlama, bisa dikatakan lebih dari
20 tahun ya. Apalagi beliau ini seorang wanita. Jadi kalau kita berbicara ketua partai yang wanita, dulu masih ada Grace Natali ketika memimpin Partai Solidaritas Indonesia periode yang pertama. Namun Grace Natali diganti oleh Giring Ganesa Jumaryo. Kemudian sekarang Giring Ganesa pun diganti oleh Kaisang Pangarep. Maka secara otomatis Megawati menjadi satu-satunya wanita yang menjadi ketua partai. Dan memang sangat kuat sekali ya pengaruh dari Megawati Soekarno Putri ini. Sehingga analisa saya yang menjadi kingmaker pada capres nomor 3 ini yang paling kuat jelas Megawati Soekarno Putri. Beliau juga pernah menjadi presiden Indonesia setelah lengsernya Gus Dur atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Selain dari Megawati, saya pun melihat ada kingmaker satu lagi yang memang mempunyai pengaruh yang cukup besar. Pengaruh beliau ini di media, yakni Haritanu Sudibyo. Haritanu Sudibyo ini, beliau ini merupakan pemilik dari RCTI, MNC TV, Global TV, iNews TV. Jadi banyak sekali media yang dimiliki oleh beliau. Sehingga mau tidak mau ini memberikan pengaruh yang besar bagi capres nomor urut 3. Sehingga tidak salah apabila saya mengatakan bahwasannya Haritanu Sudibyo juga ini akan menjadi kingmaker bagi paslon nomor 3. Itu mungkin teman-teman semua video yang atau pembahasan yang bisa saya ketengahkan pada video kali ini tentang kingmaker atau siapa saja yang menjadi kingmaker pada ketiga capres dan cawapres yang akan manggung di 2024. Ya siapapun kingmakernya, kita tidak pernah mengetahui apa tujuan mereka, kemudian apa mimpi besar mereka. Yang jelas kita doakan saja siapapun nanti yang terpilih menjadi presiden dan wakil presiden 2024, semoga bisa membawa Indonesia betul-betul menjadi negara yang maju ya, kemudian rakyatnya sejahtera, dan juga menjadi negara yang bisa memberikan kebermanfaatan kepada masyarakatnya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu di video logika politik milenial selanjutnya. Sekian, walafu minkum, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.